だからもう一度生まれ変わろうともまた私がこれを選ぶんだろうからあなたと。Kemarin kita bahas PPT atau bahas PDF-nya tentang ini? Masih ingat nggak terakhir kali kita bahas Metamorph PPT ya? Sebenarnya sama PDF sih, tapi ini kan lebih bentuknya lebih kayak PPT gitu. Jadi kita anggap PPT aja. Oke, kita bakal bahas tentang batuan metamorph. Kemarin terakhir kali kita bahas dari cara terbentuknya ya, tapi kita belum bahas semua. Pertama itu ada namanya, ini agen metamorphism udah. Metamorfisme ada banyak ya. Ada regional, thermal contact, boreal, cataclysmic impact. Metamorfisme regional itu tuh dia yang kataku tadi, kenapa disebut regional karena dia tuh termetamorfismenya itu em, langsung sekali banyak gitu. Contohnya tuh kalau kayak di sini dalam subduksi ya, subduksi kerak samudra terhadap kerak benua, ini kan dia langsung sekali banyak, skala besar banget, langsung kayak skala benua gitu. Terus tuh di sini juga ini orogenesa, pembentukan gunung, kolisi. Contohnya itu kayak pembentukan gunung Himalaya, pegunungan Himalaya, Gunung Everest, dan ya seperti itu. Dijelaskan kalau misalkan batuan yang mengalami metamorfisme regional itu cenderung memiliki struktur foliasi. Ini struktur yang penting banget karena ini merupakan salah satu penciri batuan metamorf. Nanti itu bakal kita bahas. Terus tuh dia juga punya struktur granoblastik, ini juga penting. Kemudian dia facies. Fasiesnya itu kalau dari metamorfisme regional tuh kayak skis hijau, green skis biru, blue skis, amfibolit, granulit, dan eklogit. Ini kita belum belajar tentang fasies metamorfisme, tapi nanti kita bakal belajar. Kemudian ukuran butiran semakin kasar kalau derajatnya meningkat. Nah, oke, kita juga belum belajar kan tentang derajatnya. Derajatnya ini tuh refer tuh derajat metamorfisme. Dan ini kita belum belajar. Nanti kita bakal belajar ini juga. Oke, lanjut ke metamorfisme yang kedua yakni kontak atau metamorfisme thermal. Kalau misalkan metamorfisme regional disebut dinamo thermal, kalau metamorfisme kontrak metamorfisme apa namanya? Kontak disebut thermal. Dia itu main cause-nya itu adalah intrusi, akibat intrusi. Intrusi masih ingat kan ketika magma datang dari mantel bumi, dia naik ke atas, kemudian dia terjadi dapur magma namanya intrusi. Contohnya intrusi masih ingat kan kayak batolit, terus kayak stalk, concordant discordant dike, terus seal. Nah, itu intrusi ya, contoh intrusi. Kemudian dia itu biasanya itu batuan-batuan yang termetamorfisme dia tuh yang berada di sekeliling intrusi. Kalau kamu lihat di sini yang warna merah menyala, di sini tuh adalah magmanya atau intrusi daripada batuan beku, intrusi magmanya. Nah, yang merah muda inilah zona-zona metamorfismenya, metamorfisme kontaknya. Kemudian dia batuan yang mengalami metamorfisme kontak atau thermal tuh dia mempunyai struktur Hornfelsik. Nanti kita bakal belajar. Selanjutnya ada metamorfisme burial. Jadi metamorfisme burial itu seperti bahasanya ya, bury itu artinya kan terkubur atau kubur. Nah, dia itu akibat pembebanan atau di cekungan. Nih, misalkan dia di cekungan ini, dia tuh kayak metamorfisme burial tuh kayak ketika suatu batuan dia tuh terkubur tapi dia kuburnya itu ya cuman terkubur dalam tapi nggak sedalam metamorfisme regional. Kalau regional kan dia kayak dalam banget di bawah berapa berapa puluh kilometer, tapi kalau misalkan kalau misalkan burial dia cuman terkubur mungkin nggak nyampe 10 kilo lah, atau mungkin cuman ratusan meter doang gitu. Increasing confining pressure. Ya, ini kita juga belum belajar kan tipe-tipe tekanan tuh ada confining atau confining, sama satu lagi tuh surface mungkin ya, aku lupa. Tapi ntar kita bakal belajar juga tentang confining pressure. Nah, aku jelasin sekarang lah. Jadi pressure itu ada dua tipe. Ada confining sama yang biasa. Yang biasanya aku lupa namanya apa. Tapi bedanya gini. Jadi kalau misalkan ada batuan di sini, sama kita anggap ada dua tipe pressure lah, dua case. Satunya itu merupakan batuan yang letaknya di sini. Satunya lagi tuh kayak
batuan di permukaan sini yang kita injak pakai kaki. Tipe pressure yang biasa ini dia itu satu arah. Kalau misalkan batuan di sini tuh kita injak, maka dia tuh arah pressure-nya, arah tekanan itu cuma kayak gini doang. Bener kan? Tapi kalau convening pressure yang di dalam tanah, dia itu kalau misalkan gini ya, dalam case ini dia tuh arah tekanan tuh akan segala arah, kayak gini, kayak gini. Jadi dia bakal tertekan dengan segala arah, dalam segala arah. Ini convening pressure. Just ya ini FEI doang sih. Lewat. Lanjut, yang selanjutnya ada metamorfisme kataklastik. Dia ini biasanya akibat sesar. Kemudian dia itu batuan hancur. Ini aku nggak paham. Breksiasi kalau dangkal, milonitisasi kalau lebih dalam. Ukuran butirnya itu semakin halus. Contohnya itu ada batuan milonit. Ini milonit yang ada matanya nih. Ini identik banget. Contoh batuan metamorfnya. Jadi kita bicara ini ya. Jadi kalau metamorfisme kataklastik itu dia biasanya akibat sesar. Kalau kamu lupa, sesar itu termasuk di geologi struktur itu merupakan pergeseran. Kayak gini contohnya. Misalkan ini ada dua, bukan lempeng sih kita anggap, ada dua tanah lah kayak gini. Kemudian dia kan gini, yang kayak gini. Ini keadaan satu. Sabar salah. Ini keadaan satu, mereka masih anggaplah nyatu. Kemudian di keadaan dua, dia ini udah kayak pecah dan mereka bergeser satu sama lain. Ini ke sini dan ini, sabar, ini salah nih kayaknya. Ini ke sana dan ini ke sini. Yang keadaan dua ini namanya sesar. Dia saling bergesekan dan saling bergeser satu sama lain. Entah saling bergeser ataupun yang satu bergeser terhadap yang satunya, antara dua itu ya. Dan sesar itu di sini di daerah tergeseknya itu kan bakal tekanan dan suhunya kan meningkat kan karena dia saling bergerak dalam sesar itu. Nanti dia bakal terjadi metamorfisme kataklastik gitu karena pergeseran itu. Gitu. Ini Milanite, bedding, Faulbrexia, zone of Milanite. Ini aku nggak paham, ntar mungkin akan aku jelaskan di lain waktu. Yang terakhir di sini di PPT ini ada namanya metamorphism impact. Dia itu akibat tumbukan meteor di permukaan. Dia itu muncul batu tektite. Dia batu yang terhasilkan dari metamorphisme impact adalah tektite atau satam. Nah, biasanya kalau dalam ini, kalau dalam apa namanya? Kalau dalam suatu kawasan tumbukan meteorit itu kan ada impact crater atau kawah tumbukan. Nah, biasanya batuan-batuan yang terbentuk di atas ini namanya suovite. Ini polemic lithic breccia. Terus tuh yang ini ada juga central uplift, impact mount rock. Nah, ini aku nggak paham sih sisanya. Ya intinya karena tabrakan deh, karena impact kalau meteor apa kalau metamorphism impact. Ini kalau kita lihat ilustrasinya dari gimana dia bakal deformasi yang terjadi. Awalnya kan dia ada shock wave ketika ada impact. Kemudian dia ada expulse material tuh material yang terlemparkan gitu karena tabrakan tersebut. Kemudian akan timbul namanya liberation wave di sini. Liberation wave itu yang kayak gelombangnya ke segala arah. Kemudian dari liberation wave ini karenanya itu maka akan timbul impact ejecta. Impact ejecta itu keluaran daripada impactnya. Kemudian ada temporal cavity. Kemudian karena ini dia ada cekungan besar gini, dia materialnya bakal jatuh atau reveal of the material. Kemudian dia bakal ngumpul dan dia bakal jadi berlayer-layer. Lenses of compressed material. Ini selanjutnya aku agak nggak paham nih yang bagian tengahnya. Kayak gini deh kalau gambarannya. Nah, terus ini ada gambarnya ya. Gambar apa namanya? Gambar ilustrasi jenis-jenis metamorfisme. Ini ada lokal metamorfisme, itu ada impact metamorfisme ya, lokal yang metamorfisme itu. Ini ada regional metamorfisme. Contohnya itu boreal metamorfisme. Kemudian ini ada regional metamorfisme yang orogenik, yang skalanya lumayan besar, dia yang dari tabrakan antara dua lempeng benua menghasilkan pegunungan. Kemudian ini ada regional metamorfisme lagi, ini tuh yang seafloor metamorphism. Kalau kamu bingung gimana seafloor metamorphisme itu, boleh ada apa ya,
Oke oke. Ntar kabarin ya kalau udah. Dakara moichiro mereka warotomo. Itu banget cowok. Halo, kedengaran kan? Lanjut ya. Em, kita bahas tadi tentang ini ya ilustrasi-ilustrasi metamorfismenya. Jadi kalau kita bahas tentang seafloor metamorphism, kalau kamu ingat kan ada tuh divergensi kerak samudra tuh. Ketika kerak samudra itu dia bergerak saling menjauhi, dia magmanya bakal naik. Kan magma naik itu kan bakal panas tuh. Nah, dari panas tersebut itu bakal terjadi metamorfisme juga gitu. Karena kan panas termasuk agent of metamorphism kan, and that's obvious gitu. Terus ada juga ini regional metamorphism yang merupakan subduction zone, yakni orogenic. Orogenic juga, tapi ini collision zone. Collision zone tuh tabrakan gunung. Kalau subduction zone itu tunjaman lempeng samudra depan lempeng benua. Sampai ini, sampai sini ya. Tipe-tipe metamorfisme ada pertanyaan nggak? Yang masih bingung atau belum paham atau minta jelasin ulang? Beneran nggak ada? Oke, kalau nggak ada bagus deh. Kita bisa lanjut. Oke, kita sekarang belajar tentang struktur foliasi atau foliation structure. Jadi struktur foliasi tersendiri, aku kalau pengertian secara textbooknya agak bingung. Tapi coba kamu amati dari gambar yang sebelah kiri ini. Bedanya yang kiri dengan yang kanan itu adalah ini adalah batuan yang sama, batuannya beda, tapi batuan kiri itu adalah batuan bekunya, granit, dan batuan yang sebelah kanan tuh yakni gneiss.
atau batu granit telah terjadi metamorfisme, terjadi metamorfisme. Dari dua gambar ini kan kalau kamu lihat di sebelah kiri ini kan yang before-nya ya, ini yang after. Yang bisa kamu infer perbedaan paling jelas dari dua state ini apa? Paling main lah, main primary differences yang bisa kamu spot on dari mata kamu yang paling jelas. Oh, berantakan, siap-siap. Benar-benar benar, and that's the point. Satu berantakan, satu lumayan rapi. Jadi kalau kamu lihat di sebelah kanan, mineral-mineralnya itu sudah terjadi namanya penjajaran. Penjajaran, dan inilah yang disebut foliasi. Jadi struktur-struktur penjajaran mineral, dia bentuknya orientasinya lebih rapi satu sama lainnya, itulah foliasi. Nah, inilah yang dinamakan struktur foliasi. Tapi ini merupakan contoh yang paling mudahnya yang kita amati pakai mata kalau tentang foliasi. Karena setelahnya itu agak lebih sulit. Dan juga foliasi itu biasanya itu nggak cuman penjajaran secara kasat mata atau warna doang. Biasanya juga strukturnya atau teksturnya pun bakal ngaruh gitu. Ntar ke depannya kita bakal bahas ya. Oke. Ini intinya gini 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 kenampakan struktur foliasi itu seperti ini. Dan ini merupakan salah satu fitur yang paling distintif lah daripada batu metamorf. Kayak, oh ini ada foliasinya nih, berarti ini batuan metamorf gitu. Tapi nggak semua batuan metamorf itu ada foliasinya. Ada beberapa batu metamorf yang dia itu nggak ada foliasi, makanya disebut batu metamorf non foliasi. Nanti kita bakal bahas juga. Nah, ini ada tipe-tipe batuan metamorf berdasarkan tingkat foliasinya itu dibagi menjadi 6 tipe. Dan ini penting banget buat dihafal. 1 2 3 5 deng, kok 6 sih? 5. Dan ini kayak dari kiri ke kanan itu kalau kamu lihat di sini dia itu bakal ningkat ya. Ini low grade, ini intermediate grade, dan yang paling kanan tuh high grade. As intensity of metamorphism increases, so does crystal size and coarseness of foliation. Jadi apa itu ngomongnya? Sejalan dengan meningkatnya intensitas daripada metamorfisme, maka crystal size, ukuran kristal, dan coarseness atau kekasaran butirannya juga bakal meningkat gitu. Coarseness of foliation. Terus tuh oke, lanjut di low grade itu fase 1 daripada batuan metamorfisme atau namanya adalah slate. Slate itu bahasa Indonesianya itu sabak atau batu sabak. Batu sabak. Jadi kalau misalkan slate itu dia itu ini ya, kalau kamu bisa baca struktur foliasi slaty cleavage. Kalau batuan slate dia itu punya namanya slaty cleavage atau belahan yang slaty-nya gitu. Dia itu biasanya kalau di batuan metamorph slate itu dia ukuran butir mineral sangat halus satu. Kemudian dia kadangkala tidak bisa diamati tanpa bantuan alat bantu penglihatan. Kemudian dia permukaannya halus. Kemudian umumnya protolitnya adalah batu lempung. Jadi biasanya selain itu protolitnya batu lempung. Lanjut, sabar kayaknya aku dia salah deh. Selain itu batu apa? Ya bener deh yang batu sabak, bener-bener ini ada yang salah berarti dari ini. Contoh batuannya yakni slate gitu ya. Contoh batuan slaty cleavage atau batuan itu adalah slate. Nama batuannya slate. Kemudian ini bukan batu lempung sih. Ini batu lempung, tapi yang paling banyak tuh biasanya dia shellstone atau batu serpih. Ini lebih common dibanding batu lempung kalau protolit nih. Kemudian dia filitik. Nih filitik ya kalau lihat di sini. Dia itu masih punya slaty cleavage sama aja, tapi dia itu coarseness of um, apa namanya foliationnya udah ningkat gitu, dan dia teksturnya tuh lebih kerasa, lebih tampak
di apa namanya di mata gitu. Kalau misalkan slate kan kamu lihat dia itu walaupun dia sudah ada penjajaran ya dari mineral-mineralnya ini kalau bisa lihat. Tapi dia penjajarannya belum terlalu signifikan. Jadi dia itu fiturnya itu cenderung terlihat rata dan halus gitu. Kalau fill itu dia udah ada agak kasar dikit, udah kayak ada garis-garis dikit lah. Garis-garis kasar yang kita bisa distinguish dari mata kita kalau ini tuh ada kayak perbedaan tekstur gitu, tekstur tertentu. Nah, oke. Kalau kita baca di sini, filitik itu dia itu ukuran butir mineralnya itu lebih kasar daripada slate. Yang pertama itu. Kedua, dia itu foliasinya menunjukkan kilap lemak yang kaya dengan mineral mika. Kemudian, belahan foliasinya tidak halus seperti slate dan juga seperti itu. Contoh batuannya filit. Ini kalau kamu lihat ya, ini kan kita bisa ngelihat nih arah orientasinya. Ini kira-kira kalau kamu coba aku tanya, ini orientasi foliasinya kemana, kamu bisa jawab nggak? Kalau misalkan ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan. Kira-kira dari mana? Barat utara atau barat ke utara gimana? Ke atas iya, barat ke utara ataupun dari S ke U. Oke, bener sih dari S ke U arah sana. Tapi ini lebih tepatnya itu dari gini yang lebih tepatnya ya. Kesini kesini. Yakni barat daya ke timur laut. Ini apa sih namanya itu? Barat itu north east. Ini tuh timur laut ya. South. Ini barat daya kan? Southwest. Ini yang benar. Lebih tepat. Kemudian kita lanjut ke struktur foliasi yang ketiga, yakni sekistosik. Nih, jadi skistosik itu kalau kita perhatikan ya di gambarnya, dia itu nih dia penjajaran mineralnya udah lebih gila lagi dan dia itu perlahan-lahan itu udah mulai terjadi bonding. Bonding mineral itu maksudnya adalah mineral yang gelap bertemu dengan mineral yang gelap, mineral yang terang bertemu dengan mineral yang terang. Jadi dia kayak mineralnya itu menyatu gitu sesuai warna. Jadi dia lebih jelas lagi gitu. Kemudian dia teksturnya udah kamu bisa lihat ya. Ini kayak coarseness of foliation dia udah lebih kasar, lebih distinguish lagi. Itu. Kemudian nah itu, kalau dia kan lebih kasar kan. Saya ini kayak kasar banget gitu. Udah ukuran apa sih kayak bentukannya udah bener-bener nggak beraturan banget gitu. Kemudian dia foliasinya dapat dilihat dengan jelas, kemudian dia butiran mineralnya dapat diamati, kemudian permukaan atau belahan foliasinya kasar. Contoh batuannya itu skis garnet mica. Ini nama batuan ya. Ini nama batuan bukan nama mineral. Kemudian yang terakhir itu ada gneiss. Gneissic kalau ininya tuh. Kalau apa namanya tipe foliasinya. Dia itu udah menunjukkan penjajaran mineral. Jadi kalau di gneiss, dia itu udah bener-bener obvious banget kalau di sini tuh ada namanya penjajaran mineral, di mana mineralnya itu bakal bonding yang hitam ke yang hitam dan yang putih ke yang putih dan dia bakal jadi jelas banget kayak gini. Makanya kalau kamu lihat di sini dia kayak warnanya bener-bener ini kan hitam putih jelas banget gitu. Dia kayak ngebentuk kayak zebra gitu kan ada bonding di sini. Kemudian eh, menunjukkan penjajaran mineral berwarna gelap dan terang, batuan kompak dan foliasinya tidak mudah dibelah gitu. Udah foliasinya udah benar-benar solid gitu. Kemudian dia contoh batuannya adalah gneiss biotite quartz. Nah, yang terakhir tuh ada namanya migmatite. Migmatite ini ketika dia itu grade-nya udah tinggi banget gitu. Grade-nya udah tinggi banget. Jadi dia penjajaran warna mineral tuh lebih gila lagi dan foliasinya pun lebih gila lagi. Dan karena mineral ini dia paling tinggi ya, grade-nya atau derajatnya paling tinggi, dia tuh hampir hampir banget menjadi batuan beku. Kayak kita tambah 100 derajat lagi dia bakal jadi batuan beku dan udah nggak maksudnya udah jadi magma dan nggak bisa lagi disebut sebagai batuan metamorf seperti itu. Kemudian kita nanti juga bakal belajar struktur ini, struktur non foliasi, tapi kayaknya ini kayak bentar lagi udah mau keluar gitu deh. Baru aku cek dulu. 548 masih aman sih, kita bisa belajar ini. Jadi kita bakal belajar tentang yang non foliasi. Batuan-batuan non foliasi itu ada banyak ya, tapi beberapa yang paling terkenalnya itu yang ini aja. Yang pertama itu marmer. Marmer itu batuan non foliasi yang biasanya itu
dia itu identik banget dengan metamorfisme apa ya, kalau marmer itu aku lupa tipe metamorfisme apa, tapi yang paling jelas marmer itu dia protolitnya PRT adalah limestone atau batu lempung. Jadi batu lempung masih ingat nggak sih, batu yang masih ingat batu lempung nggak, batuan sedimen lempung, batu lempung, bukan batu lempung, sorry sorry, batu gamping, astaga, masih ingat batu gamping nggak? Yang mana kalau ingat, yang apa yang paling, apa yang paling kamu ingat dengan batu gamping? Aku udah sering cerita sih. Benar, dari kerang. Jadi karena batu gamping itu dari kerang, dia tuh ketika dia kan, kalau karena dari kerang kan dia batu gamping, dia itu kan CaCO3 kan, kalsium karbonat. Jadi ketika nantinya jadi marmer dia masih CaCO3 juga. Dan juga marmer itu sama kayak batu gamping. Kalau misalkan batu gamping ditetesin sama HCl dia bakal berbuih, maka maka batu marmer pun bakal berbuih gitu karena komposisinya masih mirip. Oke, kemudian ada juga amfibolit seperti ini. Ada kuarsit. Nah, kuarsit itu dia batuan non foliasi juga. Dia dia ada struktur yang unik sih dari kuarsit, tapi kayak kita belum ketemu. Tapi intinya gitu. Dan hornfels. Kalau nggak salah hornfelsik ini batuan metamorf yang salah satunya dia itu yang paling apa ya, yang cukup itu, yang cukup identik dengan metamorfisme kontak. Meta kontak. Oke. Kemudian masih cukup nggak? Ya, non foliasi itu biasa aja. Dia itu nggak ada penjajaran mineral. Jadi kalau kamu lihat dia kan kayak bener-bener batu biasa tuh, yang ukuran yang mineralnya itu nggak apa ya, nggak bener-bener nggak terjajarkan gitu lah. Jadi ya kadang kalau ngeliat batu apa namanya, batu ini, batuan metamorf yang non foliasi, kita kadang sering salah mengartikan dengan batuan sedimen ataupun batuan beku gitu. Tapi yang jelas batuan metamorf itu sebenarnya bisa kita bedakan, karena biasanya batuan metamorf itu cenderung, karena anggap aja kayak batuan metamorf itu adalah batuan sedimen dan batuan beku yang udah dipoles lagi gitu, yang udah dipanasin lagi, dan apa kan dia bakal, kalau yang aku bayangin tuh dia kayak harusnya tuh kayak lebih meling gitu loh. Meling itu, paham itu bahasa Jawa apa ya, bahasa bahasa Indonesia nih, meling itu kayak lebih shiny gitu loh, bukan shiny sih, mengkilat lah, semacam itulah, semacam mengkilat mengkilat gitu, karena dia udah kayak terpanaskan dan tertekanan lebih, dan udah tertekan lebih gila lagi gitu, jadi dia kayak udah ter-enhance lah secara batuan. Makanya dia teksturnya tuh biasanya agak distinct, agak itu ya, agak distinct apa, agak enak dibedakan ya dari mata ya, gara-gara ya seperti itu. Kemudian kita bakal di sini juga ada namanya facies metamorfisme. Facies metamorfisme. Ini tuh kayak di suhu sekian bakal jadi batu apa gitu, dan batu-batu ini adalah batu-batu non foliasi semua ya. Yang paling rendah tuh ada zeolit. Zeolit itu dia kira-kira ya range-nya itu segini temperaturnya, 100 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian dia cuman tekanannya cuman sekitar 3 kilobar. Terus tuh kalau misalkan yang dia itu paling identik, fasesnya paling identik sama suhu, sama tekanan, dia itu adalah granulit. Tuh. Dan itu kan dia tekanan banget kan. Walaupun suhunya juga tinggi tapi dia tekanannya cukup tinggi gitu. Jadi gitu. Dan juga kalau yang paling identik sama temperatur, dia itu adalah Hornfels aja. Hornfels dia kayak di bawah doang. Dia kayak nggak butuh tekanan, yang penting as long as it is, hot gitu. Selama itu panas dia bisa terbentuk gitu. Karena dia kan nggak memanjang ke atas. Sedangkan di sini yang fasenya paling tinggi itu adalah eklogit. Kalau kamu lihat di eklogit, dia itu benar-benar butuh tekanan yang tinggi banget buat terbentuk, dan juga butuh suhu yang cukup tinggi gitu. Makanya eklogit itu dia itu, beberapa orang mencirikan eklogit itu sebagai batuan dari perut bumi. Gara-gara um, apa namanya ya, kondisi kondisi lingkungan yang memungkinkan terbentuknya batuan eklogit itu cuma di perut bumi atau dekat mantel gitu lah, yang suhunya ekstra tinggi dan juga tekanannya super besar gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat eklogit di permukaan, berarti itu kayak batu itu tuh pernah terangkat sangat-sangat jauh gitu dari kedalaman yang sangat-sangat dalam gitu. Seperti itu. Oke, kira-kira gitu doang sih batu metamorph. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ntar aku bahas setelah ini mungkin.
atau clear atau ada pertanyaan soal apa gitu? Bentar lagi mau habis sih durasi zoomnya, jadi kita bisa istirahat bentar. Oh nggak bisa lagi, udah mau pulang ya? Oh, ya, by the way kamu udah baca-baca belum dari buku-buku yang sempat itu? Kan tadi kan kita banyak waktu kosong. Sorry banget tadi nggak expect. Duh.